Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini saya akan buat video tentang cara merawat burayak cana limbata. Karena di video sebelumnya, di video belajar breeding cana limbata, ada yang bertanya dan minta dibuatkan tutorialnya. Ada yang bertanya, gimana itu burayaknya, dibiarin aja atau dipisah atau gimana katanya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu support channel ini. Semoga kebaikan kalian diganti oleh Allah dengan kebaikan yang lebih banyak. Oke, masuk ke pembahasannya. Ini kebetulan ini ada cana limbata indukan yang baru menetas, baru 2 hari. Ini yang pasangan ini yang kedua, dia punya ya anak gitu, beranak yang kedua kalinya. Cuman burayak yang pertama kecelakaan, habis. Kelihatan gak ya? Tuh burayaknya. Masih kecil sih tuh. Susah. Kalau di sini kelihatan, tapi kalau di video mungkin gak jelas karena masih kecil. Oke, banyak tuh. Ini induk jantannya lagi menjaga. Tuh burayaknya di pojok tuh. Tuh. Tuh yang kecil-kecil. Tuh. Tuh di pojokan. Tuh ada yang ya. Oke, intinya tuh. Induk ini yang kedua kali, tapi ya burayak pertamanya habis. Nah, ini pasangan ini baru dapat mancing, cuman dapatnya satu lubang sepasang, jadi saya langsung disatuin aja. Ini tadinya bukan limbata, breeding limbata. Ini tadinya tempat breeding cana asiatica. Nah, dia loncat ke sini makan burayak limbata yang di sini. Semuanya nggak disisain, habis. Nah, ini tadinya ini nih ikan yang di breeding cana asiatica ini. Nah, ini cuman saya angkat gagal karena ini jantannya lebih kecil dari betinanya. Ini betina, induk betina, ini jantan. Karena nggak jadi, kalah ya jantannya sama betinanya karena ukuran betinanya lebih besar daripada yang jantan. Oke, kembali ke pembahasan. Jadi
ini berdasarkan pengalaman pribadi saya saja. Jadi kalau nanti ada yang berbeda dengan breeder-breeder lain, nggak apa-apa, karena sabda Rasulullah juga, perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Ya. Jadi nggak usah gimana-gimana gitu, ambil saja yang positif-positifnya. Kembali ke pertanyaan digimanain. Jadi pengalaman saya, burayak itu harus dipantau. Kalian pantau aja, pantau berkurang atau tidak, karena biasanya suka berkurang. Berkurang itu ada dua penyebabnya. Yang pertama, mati. Kalau berkurang mati, kelihatan, jadi ada bangkainya di bawah. Kalau mati. Penyebab berkurang yang kedua adalah dimakan induknya. Itu burayaknya tuh. Tuh kelihatan nggak ya? Tuh. Kalau di sini kelihatan. Lalu video nggak tahu, masih kecil. Nah, ini anaknya. Jadi terus kalau gitu dipisah atau gimana ya, kalau saya dipantau, kalau udah ada yang mati di bawah, yaitu udah harus dipindah. Kalau berkurang tapi nggak ada bangkainya di bawah, berarti itu dimakan induk betina biasanya. Kalau induk jantan mah enggak, dia merawat. Jadi kalau berkurangnya karena dimakan, kayak ini, saya ini cuman jantannya aja. Kemarin begitu menetas, pada dimakan sama induk betinanya. Jadi langsung saya angkat induk betinanya. Tapi tidak semua induk betina makan, karena yang satunya itu punya saya itu nggak makan induknya, bagus. Jadi induknya juga, induk betinanya juga ikut merawat gitu. Nah, pantau aja kalau banyak yang mati. Kalau berkurang karena dimakan ya cabut aja indukannya, nggak apa-apa. Tapi terus gimana burayaknya kalau udah induknya dicabut? Pantau aja. Kalau nggak banyak yang mati, kalau udah ada yang mati 1, 2 gitu, berarti itu air udah kotor. Karena kalau breeding itu indukannya tuh dipus makannya. Jadi itu udah harus diangkat, harus dipindahin. Tapi sebelum kalian pindahin itu harus siapin tanknya, tempatnya. Yang perlu disiapin itu tanknya jangan dikasih pasir. Kalau ini kan ada pasirnya. Kalau untuk burayak itu lebih baik polosan, harus polos gitu. Yang perlu disiapin itu ya tank kosong, isi air bersih lah. Terus tanaman air. Kalau saya di sini adanya ekor tupai sama sirih gading. Dan satu lagi yang sangat penting itu adalah aerator. Aerator itu sangat membantu untuk
membantu oksigen burayak. Nah, kalau ini umurnya baru 2 hari, ini belum perlu dikasih makan. Nanti kalau udah 4-5 hari barulah burayaknya dikasih makan. Tapi induknya dikasih makan terus yang banyak. Tapi efeknya kalau bekas breeding itu banyak kotorannya di bawah tuh kayak gini. Jadi air itu cepat kotor. Jadi paling sekitar 2 minggu atau kalau itu udah harus dipindah burayaknya, karena biasanya banyak yang mati kalau airnya udah kotor. Oke. Ini saya itu punya 2 pasang yang udah broken, masing-masing udah 2 kali beranak ya. Maaf nih, ada saya nih tempatnya di bawah masjid, jadi ada pengumuman zakat fitrah. Nah, ini indukan yang di video belajar breeding itu, kelihatan nggak ya, gelap. Nah, ini indukannya nih. Nah, ini indukannya. Ini burayaknya yang di video itu baru segede ini. Nah, jadi sebelum dipindah itu kalian udah harus siapkan tank kosong, maksudnya polos gitu, jangan dikasih pasir, air, sama ini tanaman air ya, ekor tupai, sirih gading, sama aerator. Ini tuh sangat membantu sekali aerator ini. Sangat membantu. Jadi alhamdulillah burayaknya banyak yang hidup. Kenapa? Karena yang pertama anakan ini itu anakan yang kedua. Anakan yang pertamanya banyak yang mati karena waktu itu saya salah memberi pakan. Jadi penting pakan itu pakan yang aman. Ini burayaknya. Ini yang kedua, ini yang pertamanya ini burayak pertama, anak pertama itu ini. Nggak kelihatan ya, setter. Nah, ini tuh anakan pertama baru segede gini nih. Sisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ekor lagi ini. Tapi dari sini saya banyak belajar. Ini bedanya sama ini itu kurang dari sebulan. Jadi waktu saya angkat itu dipisah kurang dari sebulan, itu udah beranak lagi. Ya, ini anak keduanya. Ini anak pertama. Sisanya segini. Ini kesalahan pakan. Makanya harus pakannya itu yang aman. Bicara pakannya, ini pakannya saya kebetulan beli, mau kasih makan baru beli. Ini tuh ada 3 macam pakan. Ini ada kutu air, ini cacing, ini jentik nyamuk. Kalau untuk ukuran burayak segede ini, seukuran ini, paling aman itu pakai kutu air.
Karena kalau cacing pakai cacing sutra atau cacing darah, kasusnya seperti yang anak pertama ini, banyak yang mati kalau ukuran segini itu, karena cana limbata itu masih kecil juga rakus, dikasih cacing dimakan, cuman di mulut muat, di perut nggak muat, jadi keselak gitulah. Apa ya keselak bahasa Indonesianya, ya komen aja kalau salah. Jadi sepotong ke dalam, sepotong di mulut keluar, jadi banyak yang mati waktu ini burayak yang pertama. Makanya hati-hati kalau masih burayak itu jangan dikasih cacing kalau ukurannya belum 2 cm lah. Kalau mau kasih cacing itu di ukuran 2 cm atau udah umur 2 bulanan lah, hampir 2 bulan lah. Ini udah hampir 2 bulan nih kurang yang pertama. Ini kan baru sebulan, hampir sebulan lah ini. Karena ini sama ini tuh hampir sebulan bedanya. Jadi kalau belum segede ini, kalau ini udah bisa dikasih cacing sutra, cacing darah, udah muat, udah aman gitu. Kalau yang ukuran burayak senti setengah, sebelum 2 cm mah jangan dikasih, jadi paling aman itu full aja kutu air, pakan hidup lah. Ini sekarang saya kasih kutu airnya, kasih makan. Berapa banyak? Kalau saya banyak kasihnya. Kenapa? Karena kalau dikasih sedikit itu yang kecil-kecilnya itu gak kebagian, kalah berebut gitu. Karena burayak itu ukurannya itu tidak sama, ada yang udah gede, ada yang kecil. Jadi biar yang kecilnya kebagian, kalau saya ngasihnya banyak. Soalnya jadi nggak usah berebut kebagian semua gitu. Karena kalau dikasih sedikit pasti yang kecil itu mati, nggak kebagian pakan, kalah sama yang besar-besar. Tuh lagi makan. Jadi poin pentingnya kalian pantau aja. Kalau berkurang karena mati, ya itu air berarti udah kotor. Kalau berkurangnya karena nggak ada bangkainya, berarti itu dimakan induknya. Jelas itu induknya harus diangkat. Udah pasti harus diangkat itu. Karena kalau itu pasti habis, nggak bakal nyisa kalau induknya makan itu. Jadi, dan kalau mau pindahin burayak itu, kalian ambil airnya dari tempat asalnya itu. Jadi dari tempat breeding itu sedikit, pakai baskom lah. Jadi dipindahin ke tank kalau mau pindahin itu tanknya itu udah diisi air, bagusnya itu udah di endapan minimal 1 hari 1 malam lah. Jadi biar pH airnya itu udah normal, udah stabil. Karena kalau diganti air baru itu masih rawan burayak gitu. Si pakannya saya banyak. Kenapa tuh kayak ini udah ada yang besar tuh 1. Jadi burayak itu tidak sama ukurannya.
Kalau yang makannya banyak cepet gede gitu. Ya oke, mungkin itu saja ke video cara merawat burayak dan pakannya yang paling aman. Pakannya itu pakan hidup, kalau saya nggak nyaranin pakai pelet karena untuk burayak ukurannya susah. Kalau banyak sisa itu air jadi bau, mati ke burayaknya. Jadi oke. Mungkin itu saja. Salam persahabatan kepada seluruh breeder cana di seluruh alam semesta ini, tapi nggak di alam yang lain ya. Kepada kiper di seluruh alam semesta juga ya, salam persahabatan, salam satu hobi. Semoga cana limbata, cana lokal, cana Indonesia juga ikut banyak yang mencintainya sekarang. Oke, itu saja mungkin video kali ini tentang cara perawatan burayak cana limbata dan pemberian pakannya yang paling aman. Tentu saja ini versinya pengalaman pribadi saya saja. Jadi sekali lagi nanti kalau ada yang berbeda nggak apa-apa gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.